Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap kami. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurul Khairi. Kami di sini adalah tim program pengembangan kewirausahaan atau PPK dari Fakultas Teknologi Industri UAD. Terdiri dari saya sendiri, Amalia Nurul Khairi, dan juga Farid Ma'ruf, Jeffrey Farhana, dan Syifra Fitriani. Kami di sini akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Pelatihan Strategi Desain Produk Program Pengembangan Kewirausahaan atau PPK di FTI UAD. Nah, sedikit tentang PPK FTI UAD, tim ini sudah mulai bekerja atau dibentuk itu pada tahun 2019. Pada saat itu kami menyusun proposal untuk pengabdian kepada Ristek BRIN yang fokus pengelolaannya adalah di fakultas kami sendiri, yaitu Fakultas Teknologi Industri. Dan setelah mendapatkan notifikasi atau pengumuman bahwa kami lolos seleksi, kami segera menjalin koordinasi dengan pejabat struktural FTI yang terdiri dari dekan, wakil dekan, dan juga kaprodi maupun pengampu mata kuliah kewirausahaan juga kami libatkan untuk juga mensukseskan program multi years ini. Dan setelah itu kami lakukan penjaringan tenan. Tenan yang kami jaring ini adalah berasal dari mahasiswa dan alumni. Dan setelah tenan itu terjaring, kami lakukan 2 kali seleksi. Seleksi yang pertama adalah untuk mendapatkan 20 tenan yang akan kami inkubasi secara intensif begitu ya melalui metode pelatihan dan juga pendampingan. Dan kemudian 20 dari 20 tenan itu kami seleksi yang kedua untuk bisa kami dapatkan tenan yang akan kami beri bantuan usaha. Nah, karena ini program multi years, kami harapkan dapat berjalan selama 3 tahun, sehingga di akhir tahun pertama ini kami akan mentargetkan mencetak 6 tenan yang merupakan wirausahawan baru, dan tahun kedua juga 6 tenan yang wirausahawan baru juga, dan tahun terakhir adalah 7 tenan wirausahawan baru, sehingga jika di total akan tercetak selama 3 tahun itu ada 19 wirausahawan baru yang berhasil kami loloskan, yang berhasil kami bina selama kurang lebih 3 tahun ini. Nah, tujuan PPK FTI seperti yang sudah tadi kami sampaikan, tujuan utama adalah menjaring wirausahawan baru dari kalangan mahasiswa dan alumni. Kenapa mahasiswa dan alumni? Karena kalau mahasiswa itu adalah kaum muda yang punya semangat luar biasa, energi luar biasa, kreativitas luar biasa, yang itu sayang untuk dilewatkan jika membiarkan mereka gitu ya berjalan dengan sendirinya gitu. Nah, terus kemudian kenapa alumni? Karena alumni ini kami inginkan kerjasama dan komunikasinya akan terus berlanjut dari pihak fakultas kepada alumni, sehingga salah satu cara yang dapat kami tempuh untuk tetap menjalin kerjasama dan komunikasi adalah dengan mengikutsertakan mereka dalam program PPK FTI UAD. Nah, yang kedua, memberikan pembekalan konsep dan teknis pengembangan bisnis, desain produk, dan strategi pemasaran yang berlandaskan syariat Islam. Nah, sehingga dengan model konsep, ilmu, teknis, manajemen, dan lain sebagainya dalam pengelolaan bisnis itu, nantinya mereka tidak kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan yang pasti akan dihadapi oleh setiap wirausahawan. Yang tentunya kemampuan tersebut harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam, karena sejak mereka berkuliah di FTI UAD, nilai-nilai Islam itu sudah terus-menerus kita tanamkan, sehingga akan menjadi landasan dan pengontrol mereka juga dalam mengambil keputusan dan mengembangkan bisnisnya. Kemudian meningkatkan pengetahuan mengenai konsep sociopreneurship. Ini kami sesuaikan dengan kondisi kekinian yang memang kita sedang mengalami masa-masa sulit pandemi, sehingga diharapkan konsep sociopreneurship ini bisa mendongkrak pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat gitu. Dan harapannya sociopreneurship ini dapat menjadi semangat dan spirit bagi seluruh tenan yang dicetak melalui program PPK FTI UAD. Dan yang terakhir,
agak mirip dengan yang saya sampaikan di awal tadi, adalah menciptakan jaringan kerjasama antara FTI UAD dengan tenan, dalam hal ini mitra dari mahasiswa dan juga alumni, kemudian juga dengan lembaga luar fakultas. Dalam hal ini untuk tahun pertama kami menjaring Lajismu dan juga Fakultas Ekonomi UAD untuk sebagai salah satu sumbangsih bagi program kami. Nah, permasalahan yang sering dialami oleh calon mitra adalah yang pertama, semangat yang dimiliki itu besar tapi masih individu, sehingga banyak mahasiswa tuh punya semangat pengen jadi wirausahawan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri dan nggak tahu harus mengajak kolaborasi siapa, harus bertanya ke siapa, harus mulai dari mana. Nah, itu harapannya bisa difasilitasi melalui program FTI UAD ini. Nah, yang kedua adalah pemahaman yang minim tentang desain bisnis. Tentu saja mahasiswa yang punya semangat besar itu pengalaman yang mereka miliki sangat minim karena mereka belum tahu gimana caranya mempertahankan bisnis, bagaimana caranya menjual suatu produk, bagaimana cara mendesain suatu produk, sehingga perlu untuk mengasah. Walaupun dalam 4 tahun masa mereka kuliah di FTI UAD itu ada mata kuliah kewirausahaan, ada juga kelompok studi kewirausahaan, mungkin juga ada mata kuliah kerja praktek, tapi aplikasinya dalam pengembangan bisnis itu banyak hal-hal yang masih perlu untuk pengkayaan melalui diskusi dan pendampingan yang harapannya bisa kami cover melalui program ini. Nah, yang ketiga masih minimnya semangat berinovasi dan berkreativitas, karena seringkali mereka terbatas oleh ketakutan akan mencoba menciptakan atau mendesain sesuatu yang baru, khawatir ditolak oleh masyarakat, khawatir tidak laku dan sebagainya, sehingga kadang semangat inovasi dan kreativitas itu tidak tinggi, gitu. Yang kedua, pemahaman tentang pemanfaatan teknologi juga kurang maksimal, sehingga beberapa strategi yang seharusnya bisa dioptimalkan melalui perkembangan teknologi tidak mereka manfaatkan. Dan yang terakhir, banyaknya kebingungan terkait modal usaha. Nah, pelatihan strategi desain produk ini kami harapkan bisa menyelesaikan masalah di poin ketiga dan poin keempat. Nah, metode pelatihannya kami melakukan dengan 3 metode. Yang pertama dengan konvensional melalui ceramah. Dalam hal ini dari tim kami akan memberikan semacam insight atau inspirasi dari tataran konsep atau teori, untuk kemudian akan dibahas lebih lanjut melalui metode yang kedua, yaitu FGD. Dan yang terakhir, pendampingan yang ini dilakukan secara non formal, sehingga tenan itu akan lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan-keluhannya secara person to person kepada tim PPK FTI UAD. Nah, dalam pelatihan strategi desain produk ini, peserta yang ikut ada 20 tenan bisnis, 20 kelompok bisnis. Yang ini sudah kami seleksi awalnya pada saat kami melakukan rekrutmen tenan itu ada sekitar 27 pendaftar. Kami seleksi menjadi 20 tenan yang lolos untuk kami ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Dan dari 20 tenan itu ada 11 usaha yang masih belum berjalan, dalam arti masih tataran konsep, dan ada 9 usaha yang sudah berjalan. Nah, dari 20 ini macam jenis lingkup bisnisnya berbagai macam ya, ada yang dari fashion, ada yang dari custom elektronik, ada yang dari produk jasa, ada yang dari kuliner atau pangan, dan ada juga dari lembaga-lembaga yang bergerak di multimedia. Nah, hasilnya ada 3 konsep yang kami coba tanamkan kepada tenan, bahwa suatu produk itu harus memiliki paling tidak 3 keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah diferensiasi atau keunikan suatu produk. Yang kedua adalah cost leadership. Yang ketiga adalah fast response atau delivery. Nah, yang diferensiasi produk ini, produk yang mereka hasilkan harus punya keunikan yang tidak dimiliki oleh produk lain, dan harus bisa menyelesaikan problem yang dimiliki oleh konsumen yang akan mereka sasar.
Nah, ini perlu mereka pikirkan di awal, sebenarnya mereka mau bikin produk yang bedanya dengan produk yang serupa itu di bagian yang mana, bisa dari desain produknya, bisa dari pelayanannya, bisa dari sistem ordernya, dan bisa juga dari sistem pemasarannya, pembeliannya, dan lain-lain. Kami coba sharing dengan contoh untuk keunikan ini adalah uh, rumah makan Sunda yang itu seringkali menampilkan suasana yang nyaman gitu, terus ada musik yang live 24 jam gitu, dan ambience-nya membuat mereka betah berlama-lama gitu. Nah, terus ada yang cost leadership. Cost leadership ini keunggulan dalam hal penentuan harga, karena konsumen itu sangat menyukai produk yang bagus dan berkualitas tapi harga yang serendah-rendahnya. Nah, mereka itu harus bisa memproduksi sesuatu yang kalau bisa itu secara harga itu bersaing dengan produk serupa gitu. Nah, yang ketiga fast response atau delivery, ini adalah kaitannya dengan pelayanan, bagaimana cara mereka menanggapi segala keluhan, segala opini, segala feedback yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang mereka produksi gitu. Nah, tiga hal ini akan sangat baik jika dimiliki oleh produk-produk yang akan dihasilkan oleh tenan FTI UAD gitu. Dan kami juga tekankan bahwa boleh memiliki ketiganya atau boleh juga fokus hanya di salah satu keunggulan bersaing, yang mana semangatnya atau spiritnya adalah produk mereka harus punya keunggulan gitu. Minimal yang bisa mereka ambil idenya itu tiga ini. Nah, ini dokumentasi dari pelatihan. Kami menggunakan aplikasi Zoom karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk offline. Ini adalah dokumentasinya, dan diskusinya berjalan dengan lancar selama 120 menit, kurang lebih 45 menit materi, dan sisanya adalah untuk tanya jawab. Gitu. Nah, kami evaluasi capaian dari pelatihan ini dengan 6 kriteria, di antaranya penyampaian materi oleh narasumber, materi pelatihan dapat dipahami atau tidak oleh tenan, kesesuaian materi narasumber dengan harapan dari tenan atau peserta, sesi tanya jawab apakah berjalan dengan baik dan efektif, kemudian kualitas audio dan visual, dan hasilnya cukup memuaskan bagi kami sebagai fasilitator pelatihan, yang mana sebagian besar tenan atau peserta itu memberikan skor 4 dan 5 dari 6 kriteria ini. Skor 4 itu artinya baik, skor 5 itu artinya sangat baik gitu, dan hanya ada dua kriteria yang mendapatkan skor 3, itu di kriteria kesesuaian materi narasumber dengan harapan peserta dan kualitas audio yang memang tantangannya sangat luar biasa untuk menyelenggarakan pelatihan dalam kondisi yang daring. Nah, ini gambaran hasil analisis evaluasi dari peserta. Dapat terlihat bahwa pada gambar di ujung atas kanan itu menunjukkan bahwa ada 3 kriteria yang itu kami cukup baik, mendapatkan respon yang sangat memuaskan. 57% itu skornya 5, 43% skornya 4, dan kesesuaian materi dengan narasumber itu ada evaluasi skor 3 7%, kualitas audio ada evaluasi skor 3 28%, sehingga kami nantinya harus memperbaiki pada kualitas audio dan juga kesesuaian materi dengan harapan peserta, dan dengan cara kami harapkan itu dengan menjaring terlebih dahulu sebenarnya materi apa sih yang paling mereka inginkan, dan untuk audio mungkin kami bisa mengupgrade dengan menggunakan fasilitas yang lain ya, dengan menggunakan aplikasi yang lain ataupun menambah bandwidth pada saat pelatihan sedang berlangsung. Nah, kesimpulannya pelatihan desain produk ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman tentang 3 kriteria utama desain produk, dan itu alhamdulillah bisa dipahami oleh oleh calon tenan. Respon tenan cukup baik, ditandai dengan rendahnya persentase ketidakpuasan. Pelatihan ini sangat diperlukan untuk awalan dan sebagai bekal mereka untuk nanti kami seleksi juga di seleksi yang kedua, agar tercetak 6 tenan yang akan kami beri bantuan usaha dan kami dampingi secara lebih intensif gitu.
Nah, terima kasih kami haturkan kepada Ristek Prin, Fakultas Teknologi Industri dan juga LPPM UAD yang sudah memberikan berbagai support dan bantuan untuk pelatihan ini bisa terselenggara. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dulu dari presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.